Kisah para wali, santri bodoh Mbah Kholil Bangkalan melipat bumi hanya dengan wiritan singkat ini. Dalam tradisi pesantren, hubungan antara guru dan santri kadang begitu kuat. Hal tersebut dikarenakan keikhlasan guru dan kepatuhan seorang santri. Di antara santri di pesantren bimbingan Syekhona Kholil Bangkalan Madura, terdapat santri yang memiliki cara tersendiri dalam mewujudkan pengabdiannya pada sang guru. Santri ini begitu totalitas dalam melayani guru di pesantren tersebut, sehingga ia tidak sempat belajar ilmu agama. Biasanya, setiap pesantren memiliki santri seperti itu, para santri menyebutnya khodam. Dalam setiap harinya, khodam membantu apa saja yang dilakukan oleh sang kiai atau keluarganya, seperti menggendong putra Syekhona Kholil, membawakan kitab, mengantar surat, serta memijat kaki Syekhona Kholil. Satu ketika, dalam suasana santai, Syekhona Kholil memanggil santri tersebut. "Khodam, apakah kamu sudah sholat asar?" tanya sang guru, Syekhona Kholil. Khodam menjawab, "Belum kiai, saya belum bisa salat." "Apa kamu bisa baca dan hafal surat Fatihah?" lanjut Syekhona Kholil. "Belum kiai," jawab Khodam. "Loh, bisanya baca apa?" tanya Syekhona Kholil kembali dengan arif dan pelan. "Saya hanya hafal bacaan kesukaan saya kiai," jawab sang khodam. "Apa itu?" tanya Kiai Kholil penasaran. "Beton 10 ekalak setum, kare sanga Allahu Akbar, yang artinya beton 10 diambil 1, sisa 9, Allahu Akbar," jawabnya tegas dan mantap, dengan logat bahasa Madura. "Beton adalah biji nangka sebesar kelereng." "Iya, sudah itu saja yang dipakai untuk sholat," tegas Kiai nampak serius. "Terima kasih Kiai," jawab santri khodam dengan wajah ceria. Salah satu kebiasaan Syekhona Kholil yaitu memakai terompah kayu, orang Madura menyebutnya bakiak. Terompah bakiak adalah alas kaki yang dibuat dari kayu yang tidak bertali, sebagai pengikatnya hanya sebuah pentolan yang diselipkan antara jempol kaki dan jari telunjuk. Kemanapun Syekhona Kholil pergi, khodam selalu mengikuti. Dalam banyak hal tugas khodam menyertai Syekhona Kholil, bahkan hanya untuk membalikkan posisi terompah Syekhona Kholil ketika dilepaskan, sehingga siap jika sewaktu-waktu dipakai oleh kiainya itu. Pada suatu hari, Syekhona Kholil bermaksud untuk melaksanakan umroh. Santri khodam diserahi tugas menjaga pesantren. Setelah keberangkatan Syekhona Kholil ke Makkah, keamanan pesantren ditangani oleh santri. Pada suatu malam santri khodam meronda pesantren. Setelah melewati pintu rumah Syekhona, santri khodam melihat terompah Syekhona Kholil. "Wah, kasihan kiai, terompahnya tertinggal," pikir santri khodam. "Bagaimana caranya mengantarkan ke Makkah?" kata santri khodam sambil berpikir. Tiba-tiba angan itu muncul dalam hatinya. Dengan berbekal tekad tawakal dan cinta, santri khodam masuk ke kamar pondok lalu mengambil tasbih. "Beton 10 ekalak setum kare sanga," diucapkannya berulang-ulang. Di Mekah pada waktu itu, Syekhona Kholil baru menyelesaikan tawaf, kemudian Syekhona Kholil melaksanakan sholat di makam Ibrahim. Beberapa saat setelah menunaikan salat, tiba-tiba santri khodam ada di sampingnya. "Kiai, ini terompahnya yang tertinggal," sapa santri khodam dengan sopan. "Loh, ini yang saya cari," kata Syekhona Kholil datar. Setelah khodam menyampaikan terompah kepada Syekhona Kholil, khodam bermaksud kembali ke pesantren. "Mohon izin Kiai, saya mau kembali ke pesantren," pinta santri khodam secara sopan dan mantap. "Iya," jawab sang kiai. "Pejamkan matamu, baca wirid kesayanganmu itu," suruh Syekhona Kholil. "Beton 10 ekalak setum kare sanga." Hanya sekali ucap, seperti menembus ruang dan waktu, tiba-tiba santri khodam berada dalam kamar pondok pesantren kembali di Bangkalan. Demikian kisah karomah santri bodoh Syekhona Kholil Bangkalan yang mampu melipat bumi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.